Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Guna untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah mata kuliah penelitian tindakan kelas, maka pagi ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya buat. Judul dari proposal penelitian kelas yang sudah saya buat adalah Mari kita mulai. Penelitian kali ini dilakukan menggunakan penelitian tindakan kelas. Kita singkat menjadi PTK saja biar tidak panjang-panjang. Yang pada dasarnya PTK ini merupakan bagian dari penelitian tindakan. Jika kita lihat berdasarkan definisi, penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di dalam kelas. Hanya saja kali ini yang membedakan adalah menggunakan media online. Kenapa kok media online? Karena per 16 Maret 2020 sistem pendidikan atau cara berpendidikan di Indonesia itu dirubah menjadi online atau daring. Kenapa begitu? Karena adanya social distancing yang diterapkan oleh pemerintah semenjak terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Subjek dari penelitian yang saya lakukan di sini adalah siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Jatiroto tahun pelajaran 2019-2020 dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang, terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Tempat pelaksanaan secara daring melalui aplikasi WhatsApp di kelas 8 SMPN 1 Jatiroto. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Waktu pada jam pelajaran berlangsung dan pelaksanaan selama 1 bulan, yaitu pada bulan April. Untuk instrumen pengumpulan data saya menggunakan 2, yaitu tes dan observasi. Tes digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari penggunaan metode video based learning pada siswa. Sedangkan observasi digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Lembar observasi digunakan untuk mengamati kinerja guru dan aktivitas siswa pada saat pembelajaran tentunya, dan dilaksanakan oleh observer atau pengamat. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta yang sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang akan dicapai siswa. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir pembelajaran. Pada penelitian tindakan kelas yang saya lakukan, saya hanya menerapkan 2 siklus saja. Di sini saya akan membahas satu persatu siklus yang sudah saya terapkan. Untuk siklus yang pertama, kita mulai dari perencanaan. Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun perangkat pembelajaran yang berupa RPP dan 1 buah konten video pembelajaran yang nantinya akan di-share ke grup pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Di sini peneliti hanya bertindak sebagai pengamat pada jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu Bapak Hanif. Pembelajaran dimulai dengan men-share video pembelajaran tentang jujur dan adil. Dan pada akhir proses pembelajaran, siswa diberi tes formatif yang pertama dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dan diperoleh hasil dari siklus yang pertama, yaitu rata-rata belajar siswa adalah 70. Nilai belajar siswa adalah 70 dan ketuntasan belajar mencapai 52%, atau ada 17 siswa dari 30 anak yang sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama siswa belum tuntas belajar karena siswa memperoleh nilai lebih dari 65 hanya sebesar 52%.
lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki, yaitu sebesar 85%. Dari hasil pembelajaran siklus pertama atau siklus yang ke-1 dapat diperoleh data sebagai berikut. Kelebihan dari metode video based learning adalah sudah dapat diterapkan dan dapat mengurangi kejenuhan siswa daripada hanya mendengarkan suara saja. Daripada hanya mendengarkan voice note saja, maka siswa bisa menonton video sambil mendengarkan suara dari guru tersebut. Yang kedua, siswa merasa diperhatikan lebih dan tidak hanya merasa dibebani dengan tugas dan tugas. Siswa akan terbiasa menjadikan guru sebagai fasilitator dan memahami materi lebih dalam lagi. Tetapi di balik kelebihan juga ada sebuah kelemahan. Kelemahan yang didapati oleh peneliti di sini yaitu terbatasnya waktu dalam pembuatan video. Yang kedua, sebagian siswa kurang aktif, malah cenderung tidak menghiraukan materi yang ada di dalam video. Jadi ada sebagian siswa yang hanya mendownload video tanpa menyimak video tersebut, sehingga ketika tes diberikan, siswa tersebut kurang memahami materi yang dipertanyakan dalam tes tersebut. Kita masuk pada siklus yang kedua. Saya menerapkan 2 siklus karena pada siklus yang pertama menurut saya kurang maksimal. Kenapa begitu? Karena penerapan metode belum maksimal dan masih banyak yang belum meningkatkan minat belajar. Yang kedua, karena ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal belum mencapai ketuntasan, yaitu 85%. Maka saya membuat siklus yang kedua. Pada siklus yang kedua, perencanaan tidak jauh berbeda dengan siklus yang pertama, yaitu menyiapkan RPP, membuat konten video pembelajaran. Pada pelaksanaan juga tidak jauh berbeda, hanya saja saya di sini ikut andil dalam pembelajaran, yaitu menjadi penengah atau moderator dari jalannya diskusi di grup WhatsApp tersebut. Dari siklus yang kedua ini dihasilkan atau diperoleh nilai rata-rata belajar siswa adalah 90 dan ketuntasan belajar mencapai 90%, atau ada 27 siswa dari 30 anak yang sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus kedua sudah ada peningkatan yang signifikan dalam pembelajaran. Dari siklus yang kedua ini, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pada siklus yang ketiga. Karena pada siklus yang kedua ini, hasil belajar siswa secara klasikal sudah melampaui persentase minimal ketuntasan, yaitu sebesar 90%. Ini sudah melebihi dari persentase yang ditetapkan tadi, ya, sebesar 85%. Kesimpulan dari kegiatan yang sudah saya lakukan pada siklus pertama dan siklus kedua, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang menarik akan membawa siswa ke dalam keindahan dan kesenangan pada pembelajaran dengan menerapkan metode video based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Menurut saya, metode video based learning sangat ampuh digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau daring, sehingga siswa tidak hanya membaca dan mempelajari materi sendiri, melainkan juga mendapatkan materi dari sang guru. Begitupun juga guru juga merasa memiliki tanggung jawab secara penuh, atau dalam artian tidak lepas tanggung jawab begitu saja, melainkan juga masih bisa atau harus memberikan pembelajaran kepada murid, tidak hanya tugas saja. Begitu kesimpulan yang bisa saya berikan untuk presentasi hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.